Oke, tetap semangat, terus melangkah dan tak pernah padam. Saat ini saya akan sampaikan sebuah info dari masalah ijazah Jokowi, yaitu tentang tanggapan Kapolri soal laporan ijazah palsu Jokowi, dan juga tanggapan dari Dr. Togar Situmorang yang kita ambil untuk tanggapan Kapolri soal ijazah tersebut dari Tempo. Kapolri mengatakan nantinya hasil dari keterangan dan dokumen tersebut akan dilakukan pemeriksaan uji saintifik. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Listio Sigit Prabowo, menyatakan proses pemeriksaan mengenai laporan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo masih terus dilakukan. Menurut Sigit, Polri masih mendalami perkara ini dengan mengumpulkan berbagai dokumen. Penyelidik saat ini sedang mengumpulkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen, kemudian pembanding-pembanding, ucapnya setelah ziarah di Makam Bung Karno, Blitar, Rabu 25 Juni 2025, dikutip dari Antara. Sigit mengatakan nantinya hasil dari keterangan dan dokumen tersebut akan dilakukan pemeriksaan uji saintifik atau uji ilmiah ya, melibatkan ahli serta laboratorium forensik. Dan semua informasi keterangannya ditemukan, kemudian tentunya menjadikan kajian penyidik untuk mengambil langkah lebih lanjut, ujarnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerima pelimpahan berkas dari beberapa Polres terkait dengan kasus ijazah Jokowi. Dengan pelimpahan itu, terdapat 6 laporan yang ditangani oleh penyelidik Subdirektorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya. 2 kasus dilaporkan di Polda Metro Jaya, sedangkan 4 lainnya merupakan pelimpahan dari Polres Jakarta Pusat, Polres Selatan, Polres Bekasi Kota, dan Polres Depok. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Arisham, mengatakan tujuan pelimpahan berkas dari Polres tersebut untuk memudahkan proses penyidikan, maksud kami, karena rangkaian peristiwa yang sedang didalami sama, yaitu terkait dengan penghasutan sebagaimana diatur di pasal 160 KUHP, dan juga penyampaian atau penyebaran berita bohong sebagaimana diatur di pasal 28 Undang-Undang ITE, kata Ade Ari saat ditemui di Jakarta Kamis 12 Juni 2025. Laporan tentang ijazah palsu mantan wali kota Solo itu juga sempat bergulir di Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Laporan itu dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA tentang dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim dihentikan setelah penyidik tidak menemukan unsur tindak pidana dalam perkara tersebut. Itu tadi komentar dari Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, tentang kasus ijazah palsu. Dan berikut ini adalah komentar dari Dr. Togar Situmorang tentang logika dan juga tentang kelayakan serta kemungkinan-kemungkinan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak dari penggugat tentang ijazah palsu Pak Jokowi tersebut. Ayo kita dengarkan dan kita simak berikut ini. Advokat sekaligus praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang memberikan pendapat menohoknya kembali atas polemik ijazah palsu Joko Widodo masih menjadi perbincangan.
Dan sebagai informasi, Roy Suryo kembali mengatakan bahwa dugaan pemalsuan ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka. Mari simak video lengkapnya berikut ini. Aduh, jadi kalau terkait permintaan seseorang kepada orang lain, dalam hal ini ijazah Joko Widodo yang katanya diduga adanya dibuat di Pramuka, itu sangat-sangat tidak mendasar. Karena kenapa? Ini jelas makin kelihatan, makin terang bahwa dalam hal ini memang sengaja dicari hal-hal yang memang mendiskredit nama Bapak Joko Widodo. Itu. Ini kan katanya berdasarkan katanya perkataan salah satu kader gitu bang. Bang itu gimana sih bang? Kalau memang kader itu merasa yakin, sampai detik ini kader itu membuat suatu laporan enggak ke pihak kepolisian bahwa dia tahu ada seorang yang bernama Joko Widodo dibuat ijazahnya di Pramuka. Berani nggak dia buat laporan? Jadi jangan cuma ngoceh di media, ngoceh di podcast. Jadi istilahnya itu hanya bermain-main di media sosial, itu kan nggak bagus, nggak elok. Kalau memang dia yakin bahwa dia lihat itu ijazah dibuat di Pramuka, dia harus buat laporan ke polisi. Biar polisi nanti yang memproses perkataan mulut dia benar enggak gitu loh. Jadi harusnya seperti apa nih bang? Apakah jadi ada pemilihan opini publik gitu bang? Atau justru lebih politisasi bang? Jadi kalau ini bukannya lagi apa-apa, kan dari waktu pernah saya bilang sakit politik. Jelas ini kan adanya sakit politik. Apalagi sekarang dia mengatasnamakan partai tertentu. Betul enggak? Bahwa dia menyatakan bahwa dia kader partai tertentu. Ya ini kan juga nggak pas dan nggak benar. Akan meneliti lagi, minta lagi nanti katanya sih menurut berita, kayaknya jasa UGM, SD, SMP pun sudah Apa? jasa Jokowi SD, SMP pun akan dipertanyakan juga di waktu ini. Iya itu kan makanya tadi saya bilang ini kan agak sakit politik. Orang kan ada sakit hati, ini sakit politik. Karena mereka tidak puas begitu karismanya Jokowi pada saat di partai tersebut misalnya itu dia hengkang bahkan sampai tidak merespon lagi. Ya, itu mereka mungkin kecewa. Nah itu jadi kelihatan kan ngerucut kemana arahnya. Apalagi sampai diperlihatkan foto ada Jokowi, ada Gibran, Mas Bobi atau apa, dibilang ada semacam dinasti. Kalau saya rasa ini nggak dinasti, orang berprestasi. Kamu aja sirik. Ya, kalau kamu punya prestasi, anakmu menjadi pejabat, bapakmu pejabat, eyangmu pejabat, itu kan prestasi. Nggak salah, bukan dinasti. Ini era keterbukaan. Ini era keterbukaan, ini era Gen Z, tidak ada hak larangan. Yang penting orang itu adalah warga negara Indonesia. Dan tidak sedang tersangkut masalah hukum. Jadi apa yang salah? Jadi kalaupun Pak Jokowi jadi presiden dulu, Mas Gibran jadi wapres, Mas Bobi jadi gubernur, ataupun siapa lagi, Kaisang jadi ketua umum PSI, itu kan berprestasi. Jarang loh, jarang ada satu keluarga punya prestasi hebat. Bahkan Ibu Irena, saya anggap itu adalah seorang ibu negara dulu ya, selama 2 periode, hampir 10 tahun, itu sangat bersahaja. Sangat karismatik, sangat dia natural. Tidak memposisikan dirinya itu sebagai seorang ibu negara yang harus dihormati. Enggak, luar biasa. Jadi salah kalau terus sampai detik ini dibombardir terus, bahkan kemarin dengan bangganya membuka kaos. Kalau membuka begini. Oke, itu tadi sebuah informasi dan tanggapan dari Kapolri Bapak Listio Sigit, juga logika dari Dr. Togar Situmorang untuk menyikapi
tentang pihak-pihak yang menuntut keaslian dari ijazah Jokowi. Dari itu semoga cepat selesai, cepat terbuka, dan semuanya bisa kembali normal seperti sebelumnya, tidak menjadi polemik yang berkelanjutan. Semoga hal ini dapat menjadi pencerahan bagi kita untuk tetap fokus pada sesuatu hal yang benar. Demikian sebuah informasi dari saya. Terima kasih, tetap semangat, terus melangkah dan tak pernah padam. Bye-bye.